Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa safi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu ila yaumiddin. Amma ba'du. Para pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dimanapun kita berada, puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, di mana pada pagi hari ini kita masih diberikan nikmat sehat walafiat oleh Allah, sehingga kita bisa melaksanakan aktivitas kita sebagaimana biasanya. Tentu salawat dan salam semoga tercurahkan selalu ke junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pada pagi hari ini ada beberapa hal yang akan kami sampaikan. Satu ketika Ibrahim bin Adham, beliau datang ke sebuah kota, yaitu kota Basrah, disambut oleh para murid-muridnya. Kemudian para murid bertanya kepada Ibrahim bin Adham, "Ya Ibrahim bin Adham, bukankah engkau dulu pernah mengajarkan kepada kami firman Allah surat Al-Mu'min ayat 60 yang berbunyi, Ud'uni astajib lakum. Berdoalah kamu sekalian kepadaku, mintalah kamu sekalian kepadaku, pasti aku akan kabulkan." Tapi wahai Ibrahim bin Adham, kenapa sampai hari ini dari dulu kami berdoa kepada Allah di setiap waktu, di setiap saat? Apakah kami berdoa sendiri ataupun secara berjamaah, tapi sampai hari ini doa kami belum dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala? Apa yang diberikan jawaban oleh Ibrahim bin Adham? Wahai ahli Basrah, ketika engkau tidak dikabulkan doanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka jangan sekali-kali engkau salahkan doanya, atau engkau jangan sekali-kali menyalahkan ayat Al-Qur'annya. Apalagi kalian sampai menyalahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetapi barangkali ada hal-hal yang bisa menghalangi doa kalian untuk diijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di antaranya adalah 10 hal yang bisa menjadikan hati kalian menjadi mati. Dan ketika hati kalian menjadi mati, maka kalian tidak akan diijabah doanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mana di antara yang 10 hal yang bisa menjadikan hati manusia menjadi mati, kemudian ketika manusia hatinya mati, doanya tidak diijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala? Yang pertama, araftumullaha walam ta'uddu haqqahu. Kalian mengenal Allah, kalian tahu Allah, kalian paham tentang sifat-sifat Allah, kalian yakin bahwa yang menciptakan alam semesta ini adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi yang jadi persoalan bukan hanya sekedar yakin, tapi kalian tidak pernah melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salat 5 waktu kalian tinggalkan. Puasa di bulan Ramadan kadang-kadang kalian tidak kerjakan. Setiap apa yang diperintahkan oleh Allah terkadang kalian tinggalkan. Maka ini adalah bagian daripada hal yang terus-menerus apabila dilakukan oleh seorang manusia, maka hati manusia akan menjadi mati. Dan ketika hati manusia menjadi mati, tidak akan pernah diijabah doanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, qara'tumul Qur'ana walam ta'malu bih. Yang menjadikan sebab hati manusia bisa menjadi mati dan bisa menghalangi doa kita untuk diijabah oleh Allah adalah, yang kedua, qara'tumul Qur'an. Kita baca Al-Quran di setiap waktu. Kita pelajari qiraahnya, bahkan dengan suara yang merdu, yang indah. Tafsirnya kita paham, tafsirnya kita pelajari. Tapi yang jadi persoalan adalah walam ta'malu bih. Kita tidak pernah mengamalkan dan melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Allah dalam Al-Quran. Maka ketika kita hanya membaca saja, mengumandangkan ayat Al-Quran dengan suara yang merdu, tapi tidak diamalkan isi daripada Al-Quran, maka ini akan menjadikan sebab hati kita menjadi mati. Dan yang ketiga, para pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala,
ad'aitum hubba Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa taraktum bisunnatihi. Yang menjadikan sebab hati manusia menjadi mati, kemudian doanya bisa ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala adalah kita mengaku bahwa kita cinta terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan kita menganggap bahwa Rasul adalah sebagai suri tauladan yang baik. Tapi yang jadi persoalan tidak cukup dengan mengatakan cinta kepada Allah dan Rasul, tetapi yang jadi persoalan adalah wa taraktum bisunnatihi. Kita sering meninggalkan apa yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sunnahnya kita tinggalkan. Contoh suri tauladannya juga kita tidak terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Cara berkomunikasinya, cara makannya, cara beribadahnya, bahkan cara bersosialisasi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam justru tidak pernah kita ikuti. Kita hanya mengaku dalam lisan kita cinta kepada Nabi, tapi justru amalan-amalan yang diajarkan oleh Nabi kita tinggalkan. Maka ini bagian daripada sesuatu yang akan menyebabkan hati manusia menjadi mati. Dan ketika hati manusia menjadi mati, dia tidak akan pernah doanya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang keempat, yang menjadikan sebab hati manusia bisa menjadi mati adalah ad'aitum adawata syaitan wa ata'tumuhu. Kita kadang-kadang suka menganggap bahwa setan itu adalah musuh kita yang paling nyata. Innahu lakum aduwwum mubin, bahwa setan itu adalah musuh kita yang paling nyata. Sering kita berkata demikian. Di setiap waktu, di setiap kesempatan ketika kita bicara bahwa setan adalah musuh yang paling nyata buat kita. Tapi yang jadi persoalan buat kita bukan hanya kita mengatakan bahwa setan adalah musuh kita, tetapi wa ata'tumuhu. Terkadang dalam kehidupan sehari-hari kita selalu mengikuti apa yang dibisikkan dan diajarkan oleh setan terhadap telinga kita, maka kita akan lebih banyak mengikuti ajakan-ajakan setan. Maka itulah bagian daripada persoalan yang akan menjadikan hati kita menjadi mati. Dan ketika hati kita menjadi mati, maka doa kita tidak akan diijabah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan yang kelima, yang menyebabkan hati manusia menjadi mati adalah ad'aitum dukhulal jannata walam ta'malu laha. Terkadang ketika kita ditanya apakah kita ingin masuk ke dalam surga, pasti jawaban kita akan sama, bahwa kita akan masuk ke dalam surganya Allah dan kita ingin masuk ke dalam surganya Allah. Tapi yang jadi persoalan bukan hanya kita berikrar ingin masuk ke dalam surganya Allah, tapi walam ta'malu laha, kita tidak pernah beramal. Kita tidak pernah melakukan sesuatu perbuatan-perbuatan yang akan memasukkan kita dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ini bagian daripada hal keinginan ingin masuk ke dalam surga. Perbuatan justru jauh daripada amalan-amalan surga akan mengakibatkan hati manusia menjadi mati. Dan ketika hati manusia menjadi mati, dia akan ditolak doanya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan yang keenam, para pemirsa dimanapun Anda berada, ad'aitum an-najata minan nar wa ramaitum fiha anfusahum. Ketika kita ditanya apakah kita mau dimasukkan oleh Allah ke dalam nerakanya Allah, tentu kita sama akan menjawab kita tidak mau akan dimasukkan ke dalam neraka. Karena dahsyatnya neraka, panasnya neraka, sakitnya neraka menjadikan kita tidak mau untuk masuk ke dalam nerakanya Allah. Kita ingin diselamatkan oleh Allah dari api neraka. Bahkan selalu kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, kita minta ya Allah agar kita dijauhkan daripada panasnya api neraka. Tapi yang jadi persoalan adalah wa ramaitum fiha anfusahum. Dalam kehidupan sehari-hari kita selalu melakukan perbuatan-perbuatan yang akan justru memasukkan kita ke dalam nerakanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ketika kita mengatakan bahwa kita takut untuk masuk ke dalam neraka, kita tidak mau untuk masuk ke dalam neraka, tapi perbuatan kita seolah-olah menggiring kita untuk masuk ke dalam neraka, maka itu adalah bagian daripada perbuatan yang mengakibatkan hati kita akan dimatikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ketika hati manusia menjadi mati, menjadi keras, bahkan lebih keras dibandingkan batu karang, maka ada kemungkinan Allah Subhanahu wa ta'ala akan menolak, tidak mengijabah daripada doa kita kepada Allah. Jadi sekali lagi hadirin, 5 hal yang saya jelaskan daripada 10 bagian yang bisa menjadikan hati manusia menjadi keras. Ketika kita berdoa kepada Allah, ketika kita berwirid kemudian kita melakukan sesuatu
berzikir kepada Allah, minta kepada Allah, berdoa kepada Allah, kemudian doa kita tidak dikabulkan, maka jangan salahkan doanya. Apalagi menyalahkan Allahnya, apalagi menyalahkan ayat Al-Qur'annya. Tapi hendaklah kita mengintrospeksi diri. Barangkali ada hal-hal yang menjadikan diri kita untuk tidak diijabah doa kita, atau barangkali belum diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya adalah 5 hal tadi, yang mudah-mudahan ini adalah bagian daripada sesuatu yang bermanfaat dan berharga buat kita, agar kita menjauhkan diri daripada perbuatan-perbuatan yang menjadikan hati kita menjadi mati. Maka ketika hati kita menjadi mati, doa kita tidak diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian, terima kasih dan mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.